Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ashabihi wat tabi'in ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus jamaah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur sehat. Kita gunakan dengan salat subuh. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ganjaran banyak barakah di dunia dan mudah-mudahan kita dimasukkan surga bersama keluarga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadal muallif rahimahullah bi sirril asrar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini saya baca beberapa hadis sebagai renungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hadis yang bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, dua hal, la syai'a, tidak bisa sesuatu. Dua hal tersebut kalau dikerjakan, Masya Allah, gak bisa ngebandingin. Berarti apa? Sangat besar pahala kalau bisa mengamalkannya. Bahkan dia afdolun, memperoleh banyak keutamaan, keutamaan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini ya. Siapa yang gak pengen Pak mendapatkan keutamaan? Jadi diri kita ini dipandang oleh orang itu, ya Allah si fulan itu utama banget kayaknya apa begitu loh. Pengen kan Pak? Kita nggak merasa, tapi orang lain itu melihat dan merasakan. Amalan apa itu? Dua hal. Al-imanu billah, memiliki kuat ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini nih Bapak ya. Bapak hidup di dunia ini penuh cobaan, benar Pak ya? Godaan, digoda. Ya. Menang atau kalah. Ketika digoda, menang atau kalah. Kalau kita kalah, hina diri kita. Menang, mulia kita. Nah itu Bapak mendapatkan kemuliaan itu. Apa saja kehidupan kita ini. Salat digoda, pagi-pagi godanya mantuk banget. Apalagi digoda badan meretak. Apalagi kadang-kadang gak ada semangat. Makanya Bapak yang dimuliakan oleh Allah, di sebuah kitab itu Bapak dijelaskan kalau kita bangun pagi itu Bapak dianjurkan masukkan air ke hidung, kemudian dikorek pakai kelingking ini Bapak. Kenapa? Selama tidur itu adalah setan bersarang di sini, sehingga membuat malas. Tentu ini di dalam beberapa kitab yang saya baca itu, makanya masukin. Di samping juga akan sehat, ya, kotoran akan hilang, ya, insya Allah itu. Kemudian nggak kena flu karena kotoran turun semuanya, masukin ya berapa kali ditahan. Nah kemudian itu kita korek, masukin lagi.
katanya seger, ya seger. Sehingga apa? Setan di sini hilang, ya kan? Setan itu kalau tidur itu apa? Masuk ke mulut, masuk ke hidung, kalau masuk ke telinga, apa namanya, telinganya dibudekin. Adzan sekencang begini Pak Ustadz sudah teriak-teriak, Pak Ustadz sudah sholawatan, kakak dengar, sumpel kayak anak ataupun siapapun lagi apa ya main HP, masukin kuping apa namanya Bapak, handset, banget gak denger, kayak dimasukin engseng gak kedenger. Yang kedengerin apa? Lagu. Ketika dimasukin oleh setan, kaset itu yang denger itu asik-asik oleh setan, menghayal. Begitu katanya, mulut kita mangap, masukin sehingga sampai keluar. Nah itulah apa-apanya dianjurkannya biar kita. Nah itulah kalau itu sudah semangat. Nah diantara bisa memberikan apa, kekuatan iman. Dengan iman tersebut kita melangkah ke sini, ya iman. Makanya di dalam sholat apa kita baca Pak? Ya muqallibal qulub. Ada kan Pak ya? Sabit qalbi ala din. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bolak-balikan hati ini. Sabit, kuatkan agama keimanan kita, ya ala dinik, untuk memeluk agama kita. Maksudnya kalau agama kan berarti benar. Nah itulah kata mari beruntung orang yang memiliki keimanan. Kemudian apa? Iman perlu dijaga, betul nggak Pak ya? Kalau iman ini kita nggak jaga, nggak kita rawat, ya udah belas. Nabi juga mengatakan kadang-kadang iman itu tinggi, kadang-kadang rendah. Benar ke Bapak ya? Kalau iman rendah, Pak Ustadz jam 4 udah sholawatan datang. Tapi iman kalau rendah, jam segini udah sholawatan, kayaknya nggak punya kerjaan. Ini orang sholawatan malah diomelin, ada gitu Bapak ya? Orang ngaji diomelin, nah iman lagi rendah, gersang. Tapi kalau iman rendah, masya Allah, jam segini sholawatan, masya Allah, seneng banget. Itu menunjukkan iman kita. Atau kita kelihatan kalau ada amal-amal baik itu buru-buru, ini tuh menunjukkan iman kita tinggi. Sebaliknya, udah nggak datang, ngomel-ngomel, komentar, apalagi Bapak nggak senang, itu menandakan iman kita. Bahaya kalau iman kita rendah Bapak. Bahaya di mana? Kalau lagi iman kita rendah, ajal datang, ya Allah, su'ul khatimah, ya apa, jelek kehidupannya. Kita kepengen husnul khatimah. Makanya Bapak kadang-kadang di dalam sholat itu saya tambahkan Allahumma rzuqni husnal khatimah indal maut. Di dalam sujud itu Pak, Allahumma ja'alni husnal khatimah indal maut. Jadikanlah husnul khatimah ketika meninggal. Itu boleh tambahin di dalam sholat sujud itu Pak. Allahumma rzuqni husnal khatimah indal maut. Bisa kan Pak ya? Allahumma ja'alni husnal khatimah indal maut. Atau kadang-kadang Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, jadikan saya bisa bertobat sebelum mati. Gampang-gampangnya. Yang pertama tadi, ya Allah jadikanlah saya apa, husnul khatimah ketika mati, ketika meninggal. Udah setelah gitu terserah Allah, kita sudah berdoa, insya Allah. Karena kita sudah berdoa. Kalau nggak berdoa, ya udah akhirnya apa didoain? Semoga husnul khotimah. Ya, kalau saya sih bukan kata orang meninggal, semoga diterima amal ibadahnya. Kalau sudah husnul khotimah itu saat-saat. Kalau saya boleh pendapat beda Pak, ya nggak apa-apa Pak ya, didoakan semoga husnul khotimah. Kalau menurut saya sih husnul khotimah itu saat-saat sakaratul maut. Iya Pak ya. Tapi semoga amal diterima oleh Allah. Nah, berarti apa? Setelah meninggal. Benar gak Pak ya tuh? Ini pendapat. Gak cocok juga gak apa-apa. Ya Pak ya. Jadi iman. Yuk
kita perkuat iman dengan zikir. Makanya kadang-kadang ulama kita apa Pak ngajarin minta suruh banyak zikir la ilaha. Itu diantara yang memperkuat la ilaha. Tolong berapa banyak orang yang zikir itu Bapak tenang, tapi berapa banyak orang yang gelisah ya kurang zikir. Konon Bapak waliullah itu sholatnya ya segitu-gitu aja Bapak. 5 waktu kok beliau Pak dia itu biasa Pak ya tahajud, duha gitu Pak ya. Tapi zikirnya itu loh Bapak yang lama Bapak. Zikirnya ilallah. Kenapa zikir la ilallah? Karena gak butuh gerakan cuma gitu. Tapi kalau sholat, nah kadang-kadang itu butuh tenaga, membuat kadang-kadang gak bisa konsentrasi. Jadi zikirnya itu loh Bapak. Coba lihat mana wali Allah gak banyak zikirnya itu loh Bapak. Sehingga mereka tenang. Sangka kan wali Allah kita nganggap apa? Kekasihnya Allah, dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia mendekatkan diri dengan Allah dengan apa? Banyak zikir, berbaca macam zikir. Bapak saya mengajak, ayo kita istiqomah dalam zikir. Bacaan apa? La ilallah. Tiap hari 100, udah 100 gimana pun. Kita punya wirid Bapak baca inna a'toyina 11 kali. Entah dihur saya diawakan atau baca alam nasroh. Itu banyak di YouTube itu saya lihat itu siapa yang baca alam nasroh sekian dimudahkan. Saya baca inna a'toyina itu akan dimudahkan banyak yang banyak. Kalau nggak bisa apa Fatihah didawamkan atau nggak sholawat. Itu tadi Pak keyakinan waliullah itu kebanyakan zikir-zikir bacaan-bacaannya terima. Nah itu semuanya adalah Pak memperkuat keimanan kita. Kalau iman kita kuat Bapak Masya Allah ngadapin apa-apa enak. Kenapa? Mendahulukan iman daripada mendahulukan nafsu. Ya kan Pak ya? Kita problem kalau mendahului nafsu apa yang terjadi? Berantem. Kalau mendahulukan nafsu gak terima. Kalau mendapatkan nafsu apa nggak bisa menyelesaikan. Tapi kalau sesuatu mengenai iman, mungkin ini takdir Allah. Mungkin ini disuruh oleh Allah kita banyak iman jadi juru sabar. Ini karena iman dulu kan iman. Nah itu Bapak. Nah itulah benar kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut memperoleh keutamaan manakala apa memiliki iman yang kuat. Satu. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Keutamaan yang kedua yang ia peroleh ialah bisa bermanfaat kepada orang muslim nih Pak. Bermanfaat. Di sini dijelaskan bil maqali, ucapannya bermanfaat. Jangan sampai ucapan kita nyakitin orang tapi nyenengin orang. Bisa mengatakan iya, dia mengatakan enggak. Seringkali kadang-kadang kita ini pernah nanya di jalan, mas, ya minta tolong nih, kalau jalan kemana? Ditunjukin ke sono, ke Gunung Sahari. Ya namanya kita anggap bahwasanya itu orang sini benar, akhirnya ke sono. Nanya lagi, ke sini Pak, jalan A. Sakit gak? Omongan kita itu bermanfaat atau nyakitin orang Pak? Kalau katakan tahu, kalau enggak enak orang. Maaf Pak ya, saya enggak tahu Pak. Udah enak. Ya, namanya udah enggak enak nyakitin itu. Ya, ucapannya ayo sama-sama nih diri saya juga jadikan ucapannya bermanfaat, berguna. Ya Allah, kita dapat pahala besar, orang lain juga dapat kebahagiaan. Kalau pas mangguk berikan kegembiraan ucapan tersebut. Au bil jahi, seseorang tersebut apa memperoleh kemuliaan manakala diberikan jabatan kedudukan digunakan yang bermanfaat. Ya, bukan harus dihormat. Seharusnya menghormat
Saya belum menemukan, ya ada sih sekarang itu pejabat gak mau dihormatin. Tapi pejabat itu menghormatin. Tapi kalau pejabat datang biasanya Pak dihormatin. Gini Pak ya. Ya. Artinya kalau kita ini punya kelebihan, gunakan untuk bermanfaat. Kagak rugi. Memang di dunia rugi, tapi di akhirat kakak. Saya katakan gak rugi, orang bakalan memuji. Ya Allah, si fulan tuh baik banget. Ya Allah punya kedudukan, gak memedah-medahin tuh. Kalau ada seseorang mengucapkan begitu, itu berarti orang tersebut saksi kalau si fulan mempunyai kedudukan, digunakan bermanfaat. Saksi. Tidak cukup saksi, itu omongan walaupun kelihatan gak ujub, doa. Artinya apa? Kedudukan terus akan didapatkan. Bil mali, hartanya bisa bermanfaat pada orang lain, gak pelit. Naudzubillah. Memang Bapak yang dimulakan oleh Allah, pikiran kita di sini kadang-kadang kalau duit ini saya kasih habis, melihat dohir, padahal nggak habis Bapak ya di akhirat. Ada keterangan hadis, ma min malin yatasaddaqu wala yanqus, harta yang disedekahkan enggak berkurang. Yang dimaksud enggak berkurang di akhiratnya. Di dunia iya. Saat itu berkurang, tapi setelahnya tunggu aja deh. Allah limak wa ma anfaqtu min syai'in, apa yang kamu infakkan Allah ganti. Allah bakalan ganti. Itu kalau orang bakal berarti kan akan Pak ya. Mudah-mudahan kita punya rezeki bermanfaat. Terakhir, au bil badani, manusia akan memperoleh keutamaan manakala badannya bisa bermanfaat. Diajak gotong royong, ayo. Gak minta bantuan, ayo. Minta tolong, ayo. Jangan diminta tolong wani piro. Tahu Pak wani piro Bapak? Gak enak banget itu. Pernah Ustadz begitu itu minta tolong itu, akhirnya tawar menawar. Ya Allah. udah kerjain aja, sering begitu. Ya Allah, nawar menawar, suruh ngangkat puing, saya kasih begini, nggak mau 100. Nah itu kan wanipirohnya begitu itu. Iya akhirnya Pak, nggak jadi, nggak dapat, berikutnya nggak dapat. Ya, nggak dapat. Jangan Bapak, jangan wani piro Bapak. Berani berapa gitu maksudnya ya. Benar Pak Ustadz ya, artinya berani berapa kamu bayar saya. Udah kerjain. Saat itu memang kecil, besok ya akan begitu. Nah, kalau ada demikian, itulah orang-orang kata baginda Rasulullah, orang-orang mempunyai kelebihan, keutamaan di sisi Allah, fa insyaallah di sisi manusia pun memperoleh kemuliaan. Sekali lagi saya ulangin, dua hal akan memperoleh kemuliaan. Apa Pak? Memiliki iman yang kuat. Betul Bapak ya? Yang kedua, ayo menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia. Masya Allah, nikmat Pak. Saya kira Bapak dikit-dikit saja, dan untuk panjang barangkali ya. Mudah-mudahan informasi sedikit tadi bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.